ini agak terpuruk, si istri tidak memberikan support yang baik ya, bagaimana supaya si suami ini timbul semangat untuk hidup kembali ya. Jadi memberikan support, memberikan satu apa namanya dorongan agar dia tetap kuat menghadapi semua hal yang terjadi di tengah kehidupannya, baik kehidupan di tengah kehidupan rumah tangga maupun di tengah kehidupan seputar pekerjaan. Ini biasanya yang ada malah ketika si suami terpuruk, si istri pergi meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua tentunya di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar permasalahan kehidupan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin kembali membahas mengenai 6 ciri istri tidak menghargai suami. Ini adalah tentunya hal yang memang perlu kita pahami sama-sama. Ya, sebetulnya seperti apa sih sebetulnya ciri-ciri wanita yang tidak menghargai suami atau istri yang tidak menghargai suami? Karena ini kadang-kadang terjadi tanpa disadari baik oleh si suami maupun oleh si istri ini. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama adalah mengabaikan batasan. Nah ini mengabaikan batasan atau memang seakan-akan tidak ada batasan tapi bukan berarti keakraban ya. Ini adalah mengabaikan batasan dalam tanda kutip, artinya memang tentunya kan adalah ya batasan antara seorang istri dan seorang suami, mana yang baik dilakukan untuk pasangan dan mana yang tidak baik, itu yang Kang Kumis maksud. Bukan berarti dalam batasan setiap hal ya, namun sekali lagi dalam tanda kutip, artinya jadi batasan-batasan tersebut memang tidak digunakan ya, tidak bisa membedakan ini adalah hal yang mungkin nanti menyinggung perasaan suami, ini yang membuat suami menjadi tidak enak dan sebagainya, itu tidak terpikir olehnya. Ini yang pertama. Kemudian ciri yang berikutnya adalah suka berbohong atau bahkan sering. Nah, ini tentunya adalah hal yang sangat menjengkelkan ya bagi siapapun, karena orang-orang yang merasa dibohongi ini adalah tentunya butuh proses lama untuk sembuh ya. Apalagi ketika melihat orang yang pernah membohongi kita, melihat saja kita jadi ingat beberapa hal yang pernah dilakukan kepada kita. Apalagi bagaimana rasanya ketika orang yang membohongi itu adalah orang yang seharusnya bisa dipercaya penuh, yaitu ketika hal itu justru dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai, yang diharapkan memang menjadi orang terpercaya di dalam kehidupan berumah tangga. Namun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Ini adalah bagian dari ciri seorang wanita atau istri yang belum mungkin ya, belum mampu atau belum bisa menghargai suami. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pasangan atau istri tidak mau menghargai waktu suami. Contohnya, walaupun si suami ini sudah kerja capek, sudah menghabiskan waktu seharian untuk beraktivitas ini semua demi keluarga, tapi sampai di rumah itu tidak diterima dengan senang hati, bahkan mungkin masih disuruh-suruh. Nah, padahal bolehlah hal itu mungkin dilakukan sekali dua kali, wajar lah ketika memang situasinya memang merupakan satu keharusan. Misalnya memang waktunya si istri sedang sibuk barangkali. Nah, namun ini berbeda halnya ketika sedang santai malah justru menyuruh suami. Jadi ketika menyuruh seperti ini bukan kerjasama namanya ya, tapi merupakan sebuah tekanan sebetulnya. Kalau kerjasama itu berbeda. Kalau kerjasama itu sebelumnya sudah dikomunikasikan dulu. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan jalani berdua bersama, itu adalah merupakan bentuk kerjasama yang memang sudah seharusnya dilakukan antara suami dan istri. Ini tentunya demi tercapainya apa yang selama ini mungkin sedang dicita-citakan berdua antara suami dan istri. Kemudian yang keempat, justru seorang istri yang seperti ini sering membuat pasangan menjadi semakin terpuruk. Nah, artinya ini di dalam setiap aktivitas atau usaha seorang suami dalam rangka membahagiakan rumah tangga, tentunya dia memiliki sebuah usaha lah ya, atau pekerjaan atau aktivitas apapun yang dapat menghasilkan uang demi menghidupi rumah tangganya atau anak istrinya.
Namun di sisi lain juga si istri ini tidak mau tahu dengan situasi dan kondisi pasangan, ya. Artinya dia terima beres, saya nggak mau tahu, satu hari saya harus sekian. Ya, saya nggak mau tahu keluhan si suami misalnya. Ini adalah satu gambaran yang kurang baik ketika itu memang harus terjadi karena dia berusaha memaksakan melakukan sesuatu yang memang belum mampu ia lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang keterpurukan yang berikutnya biasanya justru di saat si suami ini agak terpuruk, si istri tidak memberikan support yang baik ya, bagaimana supaya si suami ini timbul semangat untuk hidup kembali ya. Jadi memberikan support, memberikan satu dorongan agar dia tetap buat menghadapi semua hal yang terjadi di tengah kehidupannya, baik kehidupan di tengah kehidupan rumah tangga maupun di tengah kehidupan seputar pekerjaan. Ini biasanya yang ada malah ketika si suami terpuruk, si istri pergi meninggalkannya. Ini yang membuat karena secara psikologis juga itu akan menambah beban pikiran bagi seorang suami ketika dia dalam kondisi terpuruk, lalu kemudian dengan satu harapan masih ada orang yang bisa ia jadikan sandaran, tapi ternyata ia pun meninggalkannya. Ini. Kemudian yang kelima, suka memotong pembicaraan suami. Nah, kenapa ini memang tidak baik? Tapi terhadap siapapun ketika kita memotong pembicaraan seseorang atau lawan bicara ini memang tidak dibenarkan. Karena bisa jadi hal yang terpotong ini pada akhirnya menimbulkan salah paham. Ya, atau memang bisa menimbulkan tanggapan yang berbeda karena dia memotong kalimat yang belum selesai. Ya, ini. Kemudian yang keenam, tidak menghargai privasi seorang suami. Ya, di sini menganggap suami ini memang harus terbuka. Harus terbuka di sini kan tentunya ada ya, kebohongan dengan privasi itu berbeda. Kemarin sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau kebohongan itu memang lebih menyentuh ke soal perasaan. Tapi kalau privasi ini adalah merupakan hak seseorang, ya. Ini hak seseorang untuk memiliki sebuah privasi. Jadi ini beda. Nah, ketika hak kita tentunya dipaksakan atau melarang kita untuk memiliki hak privasi, ini adalah tentunya bukan hal yang dibenarkan. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga yang tentunya rasa saling menghargai, rasa saling mengerti satu sama lain, ini menjadi induk awal sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, sahabat, itulah 6 tanda atau ciri istri tidak menghargai suami. Nah, mudah-mudahan ini hanya sebagai gambaran belaka buat sahabat semua. Dan saya yakin sahabat semua tidak mengalami hal seperti itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.